Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai di Lampung, ketemu dengan semua PO Sumbar di Lampung untuk membicarakan hal penting sebelum puasa. Terus saksikan obrolan seru kita di V-Journey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Firkansa Khairul, Dirut Utama Dirut PT NPM. Hari ini kita mengadakan acara silaturahmi operator bus Sumatera Barat, khususnya untuk trayek Sumbar Jabodetabek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulianto dari PT Gumarang Jaya Bersama. Terima kasih kedatangan teman-teman ke Lampung. Mudah-mudahan kita semakin solid untuk meningkatkan angkutan bis Jabodetabek ke Sumbar. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri dari MPM. Hari ini saya sama owner dari Sumbar cuma pernah ngumpul silaturahmi buat ya meningkatkan silaturahmi kita sama PO Sumbar. Juga kita mau diskusi di lapangan biar kita memberikan pelayanan lebih terbaik lah buat penumpang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Hendriko Putra, perwakilan dari PT Transport Express Jaya atau Tranex Group. Acara hari ini bertema solidaritas dan gimana caranya menjalin silaturahmi jangka panjang ke depannya untuk pengusaha otobus Sumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Nurman dari channel YouTube Ridwan Nurman, dan di samping saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Rahmatullah dari channel YouTube Bima Rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni, Bagindo Channel. ya, alhamdulillah di sini kesempatan yang luar biasa sekali bisa bersilaturahmi sama manajemen PO besar bus Sumatera Barat. Ada NPM, ada MPM, ada Transport Express, ada Family Raya, ada ANS. Alhamdulillah nih momen yang luar biasa. Selama ini kita ngeliat bisnya, sekarang kita ngeliat yang punya. Iya. Terus Bang, tadi ngapain aja Bang Bima? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang umum dipertanyakan oleh mania-mania ya. Yang pasti kalian harus tonton video ini sampai selesai karena jawabannya ada di video ini. Bagindo? Oke, pesan dari saya khususnya para bismania di Sumatera Barat ya, yang menyenangi satu PO dan sedikit tidak suka kepada PO sebelah, sepertinya itu sangat merugi. Lihat, para owner-owner begitu dekat, begitu akrab dan saling tegur sapa. Jadi kalau ada teman-teman mania yang tidak senang, sepertinya itu sangat merugi. Oke, sekian saja. Pokoknya untuk para mania-mania, walaupun saya juga masih belajar, tetaplah berbagi hal-hal yang positif ya. Kurangi hal-hal negatif, tetaplah jaga silaturahmi kita semua. Mania-mania, orang owner bus saja dia saling bertegur sapa, makan bareng. Masa kita yang hanya sekedar penggemar bisa memecah belahkan itu. Jadi kita harus tetap jalin silaturahmi sampai kapanpun. Seduluran selawase. Dan satu lagi, terima kasih kepada Redbus yang sudah mensponsori acara ini. Jangan lupa pesen tiket melalui Redbus biar kemana-mana pesennya gampang. Calo. Pokoknya Redbus luar biasa, keren. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini mari kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul. Perkenalan dulu nih. Jangan terlalu tegang-tegang. Ya. Jadi saya Angga Firkansa Khairul, PT NPM, ini adik saya Vicky Firkansa Khairul. Di sebelah saya ini Dr. Yoga Riko, PT Transport Jaya, Transport Express Jaya. Ini udah kita
Uda Yulianto, Gumarang Jaya. Di sebelah Uda Yuli yang paling cantik di ruangan ini, Uni Riri Mutia Putri Mulia, MPM. Dan yang tersambung secara virtual, adik ganteng kita, Dayan, Dayan dari ANS. Bergabung. Nah, yang satu lagi ini Reno, Family Raya. Reno, kita lagi tag, nanti kita kasih statement masing-masing PO. Kenapa kita ada hari ini, datang hari ini? Ya, yang kita bicarakan tadi malam lah, No. Ya. Alhamdulillah kita berkumpul pada hari ini di Lampung, di Tanjung Karang, dengan pemandangan pantai panjang ya kan? Teluk Lampung. Jadi Uda Yuli tadi bercerita bahwa bus-bus yang dari Sumatera Utara, dari Sumatera Barat itu dulu sebelum menyeberang ke Pulau Jawa itu perginya ke pelabuhan Serengsem Panjang. Nah, jadi pada hari ini teman-teman pengusaha otobus Sumbar, operator Sumbar yang melayani Sumatera Barat, Jabodetabek dapat berkumpul pada hari ini di kesempatan yang luar biasa ini. Kami ingin memberitahukan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semua, rekan-rekan semua, inilah kami, bahwa kami pengusaha saling berkomunikasi, saling mendukung, saling membantu, apalagi industri bus ini sudah berjalan puluhan tahun, mungkin dari bapak kita dulu, dari kakek kita dulu. Jadi mungkin pada hari ini bisa ada mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang belum terjawab, bisa dijawab pada hari ini, jawab sebisanya ya. Adik kita ini dokter, dokter yoga. Jadi jangan salah, yang pengusaha bus itu bisa ex-banker, ada dokter, ada apa lagi? Pilot juga ada, pilot. Riri. Fakultas Ekonomi. Pas. Jadi meeting ini kita udah prokes ya tadi ya. Jadi sebelum kita melakukan meeting ini, kita sudah melakukan prokes dari Dayuli, Bang Aga, sama saya sendiri Yoga sudah melakukan swab antigen. Mbak Riri dan rekannya pun sudah melakukan prokes, yaitu swab antigen. Ya. Berarti nanti ada tanda bintangnya di bawah ya? Iya, ada tanda bintang, ada caption. Ya, Ian sama itu nggak perlu prokes lah kan, udah jauh-jauh ya. Oke. Mungkin kita untuk mempersingkat waktu, masing-masing dari PO yang melayani trayek Sumatera Barat dan Jabodetabek nanti akan memberikan pernyataan apa sih sebenarnya spirit yang mendasari bukan acara ya, cuman duduk-duduk bareng aja apa bisa kejadian pada hari ini. Mungkin Oke, mungkin dari saya dulu, nanti searah jarum jam aja ya. Oke. Alhamdulillah bisa berkumpul pada hari ini teman-teman dari ANS, dari Family Raya, dari Transport, dari Gumarang Jaya, dari MPM, dan mungkin ada teman-teman yang lain yang belum ada waktu ya, tapi yang inilah yang bisa berkumpul pada hari ini. Kami ingin memperlihatkan bahwa pengusaha ini ya seperti ini, kita duduk saling ketawa-ketawa, saling minum kopi, saling memberikan masukan, memberikan dukungan, dan menyikapi industri bus kita ini untuk beberapa tahun belakang ini. Alhamdulillah animo masyarakat membaik, dan teman-teman kita, keluarga kita pun bertambah banyak. Jadi terima kasih atas dukungan penumpang kita yang setia selama ini dan mempercayakan untuk naik bus dari Sumatera Barat ke Padang.
atau Jabodetabek, dari Jabodetabek ke Sumatera Barat. Apalagi yang mesti mungkin dari NPM mudah-mudahan dengan adanya acara ini kita semakin solid, kita dapat melayani penumpang dengan lebih baik. Layanan kami seluruh PO mudah-mudahan membaik dan lebih baik lagi ke depannya. Amin ya robbal alamin. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa lihat sendiri ya hari ini bahwa walaupun kami berkompetisi di lapangan, tapi kami seperti ini, seperti guyon, seperti bareng-bareng begini, minum kopi, nggak ada masalah gitu loh. Jadi apapun yang terjadi, ketegangan di lapangan atau yang tidak diperlukan seharusnya itu tidak ada gitu loh. Itu hanya sebagai bumbu-bumbu saja. Jadi kami juga ngobrol dengan teman-teman YouTuber tadi, mungkin ada beberapa yang harus kita jaga untuk menjaga komunitas ini supaya saling menguntungkan dan tidak menjatuhkan satu sama lainnya. Jadi kegiatan kita apapun itu selalu positif. Nah, mungkin itu aja dari saya, dari MPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya abang-abang, kakak semuanya, Riri, Reno, Yan, makasih ya udah hadir walaupun virtual. Jadi dalam pertemuan kali ini kita ingin semua masyarakat, semua driver, semua YouTuber mengetahui bahwa kita sebagai saya sebagai perwakilan dari PO Transport Express mewakili sebagai pembicara di sini, dan kita berkumpul di sini sharing untuk gimana caranya kita menciptakan standar-standar yang harus disediakan untuk penumpang kita semua. Jadi kita berdiskusi, kita sharing, kita melakukan apapun yang perlu kita lakukan. Entah itu biasanya kita secara conference call bahkan ya Bang, sama Riri kita pernah conference call bertiga, sama Dayudi pernah. Jadi sekarang secara virtual juga sama Ian. Jadi yang saya harapkan dalam pertemuan kali ini, dalam bisa dibilang acara ya Bang ya, tetap kita saudara sepanjang aspal. Nah, gimana caranya kita bisa bersaing lebih sehat, bersaing lebih nyaman, apapun kesulitan kita sama-sama saling bantu, kita sharing. Apalagi udah ada senior-senior yang lebih dulu, Mbak Yuli, terima kasih banyak Mbak Yuli udah hadir pada kali ini, Bang Angga, Riri. Nah, jadi untuk kedepannya mudah-mudahan akan selalu terjaga silaturahmi ini ya Bang. Amin. Dan semoga angkutan darat khususnya di Sumatera Barat selalu di hati masyarakat dan dipercaya dalam pelayanan jasa. Amin. 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 Ya mungkin sekian itu saja dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh senior kita, Bunda Yulianto. Jadi kita kumpul-kumpul untuk kebersamaan kita. Jadi walaupun orang lihat mobil Gumarang cus, MPM cus, transport cus, MPM cus juga, yang ANS juga cus, familiar juga cus, kita tetap sama-sama di sini. Tetap ada kebersamaan. Jadi di sini nih kita untuk sharing, untuk komunikasi, misalnya masalah apa? Masalah mobil, masalah pelayanan penumpang, apa? Jangan lihat mobil di jalannya, lihat kebersamaan kitanya. Bener nggak? Malah kita sering curhat bareng ya. Kita sering curhat malam tapi curhatnya biasanya. Malam-malam itu diadu dengan yoga, dengan semuanya lah. Kita untuk meningkatkan pelayanan kita ke penumpang, kenyamanan kita ke penumpang. Nah, ada juga masalah tentang apa? Perbaikan mobil, kadang-kadang kita sharing juga, itu gunanya kebersamaan. Jadi semuanya itu kalau dengan kebersamaan pasti lebih mudah. Ya, itu aja sementara dari saya, itu aja. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara ini semoga kita secara PO Sumbar bisa silaturahminya lebih kuat lagi,
bisa memberikan pelayanan ke masyarakat lebih puas lagi lah masyarakat terhadap bus yang PO semuanya kayak gitu. Semoga ya tetaplah berjalan silaturahmi kita semuanya. Mungkin itu aja kan. Kan terima kasih semua abang-abang semuanya. Yang paling cantik ya di sini ya. Oh ya, satu lagi Bang yang perlu diingat. Kita di meja ini bersaudara. Jadi kalau bisa semua pengemudi dan karyawan kita pun di jalan raya bersaudara. Betul. Siapa yang layak dibantu, siapa yang bisa membantu, itu harus sadar diri ya, bahwa kita di meja ini pun ketawa-ketawa, kita berdiskusi, kita sharing. Seharusnya mereka Kru-kru kita semua. kru-kru kita, para pengemudi-pengemudi, insya Allah akan lebih baik ke depannya. Ya. Jadi kalau NPM yang rusak atau ada trouble, transport berhenti, Gumarang Jaya berhenti. Paling nggak nanya apa rusak. NPM juga gitu ya. Jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan. Seperti yang itu Reno dan Ian pun juga harus Kita semua ya saling mendukung. Saling mendukung pokoknya. Saling mendukung. Jadi tapi rezeki masing-masing. Jadi kan ini kan prinsipnya gini Bang, kita punya cara manajemen sistem market yang berbeda. Siap. Kalau Abang bilang kita ngomong rezeki masing-masing itu udah jelas. Oh, iya, tapi pasti. setiap perusahaan kayak kita di meja ini aja belum tentu punya kepala yang sama, tapi punya satu tujuan. Ya. Numpang penuh tujuannya. 98% gitu. Ayo dari lihat dulu deh. Dari Ian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih ke Dangga, Mas Yoga, Mas Vicky, Pak Yuli, Mbak Riri, dan Pak Reno atas undangannya untuk silaturahmi. Alhamdulillah hari ini diberi kesempatan. Jadi teman-teman semua yang menonton, inilah kebersamaan kita perusahaan PO Sumbar untuk bertujuan memperbagus kembali pelayanan kita untuk teman-teman semua sebagai customer kita. Jadi harapannya sih sebenarnya sudah disampaikan semua pasti sama udah yang lain ya. Intinya kita berkumpul untuk silaturahmi, menjalin hubungan lebih baik lagi, dan kita pasti saling bertukar pikiran lah untuk memperbagus pelayanan transportasi darat khususnya yang Jakarta, Bandung, Jabodetabek ke arah Sumatera Barat dan sebaliknya. Jadi semoga dengan adanya acara ini ke depannya silaturahmi kita akan terus berjalan dengan baik dan perusahaan Sumbar akan terus maju ke depannya. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Oke, silakan Reno. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini bisa berkumpul bersama dengan para owner ataupun yang mewakili dari PO masing-masing. Ada dari Dayuli, Gumarang Jaya, ada MPM Mutia, ada MPM, ada ANS, ada Transport Mayoga yang baru ketemu dari YouTube nih, baru melihat di YouTube aja dengan Bang Sani. Jadi alhamdulillah bersyukur ini sebuah hal yang luar biasa ya, kita bisa berkumpul bersama menunjukkan kesulitan dari PO Sumbar, sehingga harapannya ke depannya kita bisa maksimal dalam melayani perantau-perantau ataupun penumpang-penumpang kita ya, sehingga apapun yang terjadi trouble di jalan itu bisa kita selesaikan bersama gitu. Dengan catatan kemarin kita ada trouble sama ada Yuli ya, Gumarang Jaya ya. Ya alhamdulillah ya selesai. Karena emang kita punya perjanjian juga bahwa ya namanya di jalan kita nggak ada yang tahu kan, kita nggak ada yang mau terjadi sesuatu apapun. Tetapi dengan adanya kekeluargaan seperti ini, adanya komunikasi dan silaturahmi seperti ini, permasalahan itu ya sudah kita pahami bahwa itu sesuatu yang tidak kita sengaja dan tidak kita inginkan, ya kita selesaikan masing-masing aja. Nah, itu yang luar biasa, dan mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul seperti ini, kru-kru kita pun jadi lebih kompak di jalan nanti, sehingga ya kita nggak tahu trouble di jalan seperti apa kan, tapi kalau terjadi sesuatu ya bisa saling support gitu. Itu yang paling utama sih, demi melayani penumpang kita, karena kita ini di jalan tuh udah apa ya, seperti keluarga lah.
kru-kru kita di pamerannya pun banyak juga dibantu oleh kru-krunya NPM, krunya Transport dan Kumaran Jaya, dan yang lain juga ada NPM juga. Jadi mudah-mudahan kedepannya makin solid, makin banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin juga nanti ada sebuah ide untuk mengapresiasi dari selama ini udah 2 tahun nih kita pandemi. Nanti kita bakal ada program ya, Bang Angga ya, program bersama ya Bang Angga. Ya, rencananya begitu, no? Nah, siap. Oke. Salah satu aspal, Pak. Oke. Mungkin sudah semua ya. Apa ada tambahan udah atau? Oke. Jadi pada hari ini semua teman-teman bisa lihat, rekan-rekan bisa lihat. Kami ini ya seperti teman-teman juga, punya teman, punya saudara, punya yang dituakan, yang paling cantik, ya, yang paling muda, ada dokter kan, itu ganteng lagi kan. Nah, jadi harap kedepannya yang dikemukakan baik itu dari teman-teman YouTuber atau pembuat konten, tadi saya ngobrol, mungkin ada sejenis etika yang harus dikedepankan dalam mengemas YouTube-nya. Jangan memprovokasi pengemudi dan kru kami minta itu, karena pengemudi itu mentalnya itu dalam membawa kendaraan itu harus benar-benar fresh, harus benar-benar fokus. Jadi teman-teman yang membuat konten, yang menaikkan PO-PO Sumatera Barat, terima kasih, alhamdulillah sudah diliput, sudah dimasukkan ke dalam YouTube. Tolong bantu kami supaya pengemudi dan kru kami itu juga maksimal dalam pelayanannya. Nah, untuk kritik dan saran, pasti semua perusahaan pasti punya channel masing-masing bagaimana menerima kritik dan saran itu. Ada yang melalui SMS, ada yang melalui WA. Silakan hubungi channel-channel itu agar bisa dijawab langsung. Nah, juga tadi kita ngomong masalah musibah ya teman-teman. Ya kita siapapun pasti nggak mau terjadi laka atau musibah. Mohon sekali lagi, apabila terjadi laka atau musibah, video yang beredar atau apa, tolong jangan disebarkan kembali. Karena itu bisa jadi menyakiti hati kalau ada korban atau saudaranya yang melihat video itu, jadi lebih sedih jadinya. Jadi zaman digital ini kita memang harus lebih ekstra. Kami minta jejak digital ini jangan di reshare dan reshare lagi, karena nanti akan terus kelihatan di berandanya sosial media masing-masing. Jadi teman-teman, rekan-rekan, saya minta supaya tempat ini kita jaga sama-sama. Tempat ini kita sangat mencintai pekerjaan kita, sangat mencintai hobi kita. Mari kita jaga bersama-sama. Oke, mungkin sesi berikutnya. Memungkinkan nggak sih untuk PO Sumbar ini ada angkatan malam gitu, jam 10 malam gitu berangkat dari Rambutan atau dari Bandung, memungkinkan nggak? Bang Ridwan Nurman ya, mungkin nggak bus berangkat dari Sumbar ke Jakarta itu dari Sumbar ke Jakarta itu berangkatnya malam, mungkin nggak? Ya. Saat ini sih sepertinya belum gitu. Yang aku tahu, yang dari beberapa titik ANS yang ada di agen-agen kita itu yang berniat berangkat malam itu ada beberapa titik. Maksudnya penumpangnya sempat pernah kita tanyakan lagi, itu kita tanyakan kalau misalkan ada angkatan malam itu kira-kira apakah berkenan, dan ternyata itu dari beberapa, kita kan ada sekitar 12 titik ya untuk ANS itu yang baru paling 1 sampai 2 titik aja yang emang mereka kalau ada angkatan malam itu antusias gitu. Jadi kita dengan perbandingan yang masih jauh, ya menurut aku sih saat ini sih masih belum, tapi ya nggak menutup kemungkinan gitu. Karena memang kita harus mencoba dulu. Ya namanya juga kita pengusaha, mungkin
kita selain melihat marketnya, kita juga harus coba berani lah, karena belum tentu itu pasti berhasil gitu. Menurut aku sih gitu ya. Ada lagi yang mau nambahin? Mungkin Yoga aja, mungkin. Atau Riri? Ada. Dayuli. Ya kayaknya kalau untuk berangkat malam, belum kata Dayan ya, kayaknya dicoba, tapi belum bisa pasti. Karena tradisi dari dulu tuh ya pagi itu lah berangkatnya, gitu. Dan takutnya kalau pas dia berangkatnya malam, planning kita supaya nyampe-nya pagi, misalnya dari Jakarta ke Sumbar, takutnya malah nanti sampai di Sumbar tengah malam. Kalau perjalanan lancar, ya tapi itu nggak tahu, mungkin teman-teman juga, ya mungkin berpikir mungkin suatu saat kita coba. Kita udah pernah mencoba itu sebenarnya. Waktu pas zaman puter balik itu kita coba, kita kan. Bukan waktu PPKM dah. Oh itu. Jangan mau PPKM. Waktu PPKM kita semua sepakat kan waktu itu berangkat malam kan. Berangkat malam ya, pernah kita coba. Terakhir waktu itu kita berangkat. Nah, coba malam. Waktu pas ini juga pas biasanya pas dekat hari raya tuh mobil puter balik. Ya kan, puter balik. Itu berangkat malam ada kita coba. Cuma kadang-kadang ya nggak tahu, kalau itu hari biasa tradisi berangkat pagi sih. Itu kita, tapi nggak tahu lah suatu saat mungkin kita coba kali ya, mungkin dicoba gitu. Mungkin dicoba. Jadi kita juga menimbang dari kebiasaan penumpang mungkin untuk keberangkatan pagi lebih tidak melelahkan karena bermalam hanya 1 kali. Tapi ketika berangkat malam, ya pasti 2 kali malam dan terlihat akan lebih melelahkan. Nah, jadi kalau dilihat dari segi aktivitasnya lelah atau tidak, dari customer needs-nya seperti apa, kebutuhan dari penumpangnya, terus dari kebiasaan yang Dayuni bilang tadi, udah pernah kita coba ya kalau berangkat malam, tapi ada suatu alasan yang kita memang harus berangkat malam, entah itu dari mengejar waktu, entah itu menghindari sesuatu. Jadi semuanya kita sebagai pengusaha otobus pasti berbasic customer needs, kebutuhan penumpang. Apa kebutuhan penumpang, apa keinginan penumpang, insya Allah kita sebagai pengusaha kita penuhi semua. Ada lagi bang? Dan juga kayaknya kalau berangkat malam itu pasti nyampe-nya malam juga, nggak mungkin pagi. Bener nggak malam? 2 kali malam. Kalau nyampe-nya pagi itu jadi 36 jam. Bukan 3 sekarang kita udah rata-rata 30 jam sekarang ya, 30 jam. Kalau ada kata nyampe-nya pagi lagi, kata Om Nurman berangkat malam supaya nyampe lusa pagi, ya kan? Itu artinya 2 malam, lebih lama dong. Bener nggak? Nah, sedangkan saat ini aja kita berangkat pagi, masuk Sumbar tuh rata-rata sore, bener nggak? Itu udah pas banget. Nyampe rumah langsung tidur, istirahat. Itu kan jika tidak ada penyulit di jalan. Kita kan sama-sama ingin terpanjang. Kalau di jalan itu semuanya lancar, tapi kan tidak menutup kemungkinan dalam suatu perjalanan kayak gitu, saya bilang perjalanan itu 2 malam, pada berangkatan malam tidak menutup kemungkinan pada keberangkatan pagi pun akan 2 malam jika misalkan ada trouble macet, antri kapal atau ada kendala lainnya. Nah, terus yang kedua itu, kita mengenalkan terminal Solok tuh kan jadi terminal transit. Jadi istilahnya udah ada ini, terminal Solok tuh udah ada identik nih terminal transit gitu. Terus di Jakarta tuh Kampung Rambutan gitu, jadi terminal transit. Nah, banyak penumpang juga istilahnya mungkin nggak mengobjekkan semua ya, tapi ada 1-2 orang bertanya kenapa sih harus ada transit kan? Sedangkan mereka bawa, kalau orang Sumbar kan bawa muatannya ya lumayan. Orangnya 2, pemuatannya ya sama banyak lah gitu. Pick up gitu. Pick up gitu. Apalagi kan mereka juga kalau transit kan otomatis kan resiko pertama barangnya tertukar, hilang, terus mereka juga harus repot lagi pindah barang. Apalagi kadang-kadang penumpang ini kan udah tua, dia juga harus tuntun pindah ke bus. Terus apalagi kan di Sumbar itu kan kalau berangkat, contohnya NPM yang sehari bisa memberangkatkan 8-7 bis sehari. Nah, memungkinkan nggak gitu, untuk nggak ada transit gitu. Contohnya bis dari Payakumbuh langsung ke Bandung gitu. Payakumbuh, Lintas Timur, Polris,
Pondok Pinang, Kampung Rambutan, Bandung gitu. Terus atau dari Lubuk Basung, Polres, Rambutan, sama Bogor gitu. Memungkinkan nggak untuk PO Sumbar udah istilah kepikir ya udah nggak usah ditransit gitu. Jadi biar mempermudah gitu, biar resiko penumpang kehilangan barang dan lain-lain itu bisa nggak ada gitu. Gimana Pak? Transport sendiri kan sebenarnya nggak ada transit. Oh, transport. Iya. Satu-satunya yang nggak ada transit. Jadi gini, sebenarnya transit nggak transit itu kan butuh pertimbangan yang dipertimbangkan oleh perusahaan. Gimana, pokoknya dari sisi kayak Bang Angga sebagai owner sekaligus operator pasti memikirkan gimana caranya penumpang nyaman, penumpang tiba di alamat, dan segi waktu pun efisien. Kalau misalkan di transit itu kan gimana caranya efisien dan efektif, nggak bolak-balik gitu Bang ya, nggak bolak-balik. Dan ketika pada saat itu aja mungkin yang perlu dijaga ketika transit, mungkin ada kontrol untuk beberapa misalkan tanggung jawab ke kru atau tanggung jawab mana yang perlu kita tingkatkan ya Bang ya. Yang perlu kita tingkatkan agar keluhan-keluhan dari konsumen ini semuanya teratasi. Jadi kalau ngomongin transit ya pasti suatu saat MPM juga nggak akan transit. Amin. Cuman gini, transit itu sebenarnya kita sudah memutar otak bagaimana caranya ya. Cuman solusinya sampai sekarang itu belum ketemu. Karena kadang yang arah Payakumbuh lebih banyak, yang di Padang sama Pariaman ya. Kadang yang Padang Pariamannya banyak, yang Payakumbuhnya satu orang, Begitingnya satu orang. Jadi di dunia berpesan sebenarnya untuk transit itu juga tidak terelakkan ya. Karena seperti contohnya di Jawa sendiri yang untuk arah Muria seperti Kudus dan Jepara itu kan pasti ujung-ujungnya transit juga di satu tempat di Kudus kan. Nah, memang tidak terelakkan, memang tidak agak kurang nyaman buat penumpang. Tetapi saya sih tadi mengusulkan ke teman-teman menyambut Lebaran nanti dengan okupansi yang akan naik, mungkin kita bisa coba bus yang langsung ke Padang dan langsung ke arah Payakumbuh. Tapi sekali lagi itu ya tergantung kebijakan dan tergantung jumlah penumpangnya juga. Jadi kami ini pengusaha harus memikirkan balance antara pemasukan perusahaan, kenyamanan penumpang pada saat bersamaan. Jangan sampai yang ini berkurang, yang ini berkurang juga. Jadi kalau bisa seimbang. Apa istilahnya dari lalu pakai sarwang loh? Delo kapalo kaki terbuka, delo kaki kapalo terbuka. Kayaknya dia lebih ngerti. Ya kalau masalah transit itu bingung ya, kadang-kadang satu mobil tuh cuma campur-campur. Nggak bisa. Yang satu lagi khusus, satu tujuan tuh kayaknya bingung deh. Masih bingung, masih campur-campur. Itu sih benar kata Angga ya, udah lama kita masalah itu. Itu sering datang ngobrol, cuman kalau itu sering dapat dari penumpang, cuman bingung gimana cara ngebaginya. Gitu loh. Penumpang kan campur-campur pasti kan. Ya bisa dibayangkan Solo nyampenya kebetulan malam, hujan. Nah itu kan kebayang kan gitu kan. Jadi memang itu yang masih kita pikirkan gimana caranya lah gitu. Itu rata-rata itu semua problem. Sekarang saya sih rata-rata bis itu problemnya itu deh. Karena mereka campur-campur. Karena di Sumbar kan bukan satu kota juga kita kan, banyak kotanya gitu loh. Kemarin kita nambah helpernya aja dah. Jadi yang ngebantuin ngangkatin barang. Itu aja mungkin yang untuk itu dan ngirim bus piket. Bus piket. Nah, itu aja sih meminimalisir. Sebenarnya begini, penumpang juga tidak mau misalnya dari Bogor terus ke Depok, terus ke Kampung Rambutan, masuk lagi ke Pondok Pinang, masuk lagi ke Kalideres, Poris. Kalau semua dimasukin mungkin kita bisa bikin yang bus ini khusus ke Padang, yang ini khusus ke ke Bukit Tinggi atau ke arah Payakumbuh. Tapi kan waktu kita di Jakarta juga jadi lama jadi.
Jadi semuanya muter-muter. Jadi wah ini bus ini kok muter-muter. Nah padahal nanti di Sumatera Baratnya dia nggak harus transit kan gitu. Jadi itu yang kita balance lah, yang harus kita balancein lah gitu. Nah makanya saya bilang tadi mungkin pas ketika okupasi naik, pas lagi high season mungkin bisa dilakukan itu. Tapi itu juga tergantung ya kejadian di lapangannya, kadang juga nggak semanis yang kita pikirkan. Ya. Dan kira-kira apa lagi? Aku langsung aja 2 pertanyaan. Yang pertama, kenapa di Sumatera Barat itu belum ada bis yang menggunakan suite class? Dan yang kedua, ini sangat umum banget di kalangan penonton, mania dan lain-lain lah. Pokoknya ini sangat banyak pertanyaan. Kenapa di trayek Sumatera Barat Jakarta ini belum ada bus tronton seperti Scania K410 atau 2542 Mercy maupun Volvo Volvo 430 ya. Volvo B11R ya, B11R 430 gitu. Ayo siapa yang mau jawab? Gitu ya? Iya. Pertanyaan pertama, kedua jawabannya satu. Tunggu tanggal mainnya aja. Ya, jadi begini, kalau sleeper itu ya semakin tinggi kita letaknya di dalam bus itu, center of gravity kita itu semakin tinggi, semakin banyak guncangannya. Jadi manusia itu terbuat 70% dari air, benar nggak Pak Dokter? Jadi kalau misalnya sepanjang perjalanan selama 31 jam duduk paling atas, digoncang-goncang, apa yang bakal terjadi? Seperti minuman soda kan, digoncang kan? Nah akhirnya kan nembak keluar. Nah, jadi itu namanya gangguan sistem keseimbangan yang berada di belakang telinga. Mantap. Dan juga kalau cairan yang berperan namanya cairan endolim. Oh yes. Dan juga kalau untuk sleeper kayaknya kita ini kan Jakarta Sumbar Jabodetabek itu perjalanan total 30 jam. Kalau saya sih mikirnya selama 30 jam orang melonjor dulu itu gimana loh? Ya. Nah itu loh. Berbeda dengan jalan yang cuma 12 jam, 10 jam. Ini selama 30 jam kurang lebih kita melonjor terus kayak mana kira-kira itu? Apa nggak nambah pegel? Kalau pertanyaan saya sih itu. Nah cuma kalau ada kata untuk yang jalan 10 jam, 12 jam, oke lah. Nah cuma kalau 32 jam gimana? Kira-kira juga pandangan Pak Dokter kalau 32 jam melonjor gimana tuh? Pegel-pegel. Sedangkan pasien sendiri yoga, kalau dia kelamaan di tempat tidur, dia harus dibalik-balikin kan? Harus. Itu kan untuk menghindari namanya dekubitus. Wah, ini kuliah apa? Jadi emang sebenarnya sih prinsipnya cuma satu ya, dari mungkin Dayuli, Mangga, Reno, Ian, sama Riri. Kita balik lagi ke customer needs. Customer needs itu apa sih? Kebutuhan customer atau penumpang customer kita itu. Jadi kebutuhan penumpang kita apa? Jangan penumpangnya cuman sekarang penasaran, tapi setelah itu nggak mau naik lagi. Ya. Nah, jadi kita pun pasti mengarah ke sana ya Bang. Ketelitian untuk mengambil keputusan. Oke, kalau ini pendapat aku, kalau dari yang melihat sleeper sih, aku lebih melihatnya ke persaingan ya, maksudnya. Jadi gini, kalau sekarang kayak kita lihat kan kita di Sumatera Barat ini kan ada yang kelasnya sekarang ada yang super kelas, ada yang royal kelas. Nah itu kan bisa dilihat dari berkurangnya seat, bertambah pula harga tiket tersebut gitu. Nah saat ini ketika kita bikin sleeper ya, pertama maintenance ya kan, karena sasis premium kan pasti dengan jalan Sumatera Barat yang masih kurang bagus itu jadi pertimbangan. Terus kedua juga yaitu dengan berarti kan seatnya berjumlah sekitar 21 ya, otomatis harganya akan naik. Nah kita persaingannya udah bukan sama bus lagi, tapi persaingan kita sama udara gitu, sama pesawat yang harga tiketnya yang menurut aku ya bersaing banget juga sama bus yang mereka menjual waktu tempuh gitu. Jadi menurut aku sih masih relevan saat ini. Tapi ya semoga udah Sumbar udah ada tol, semua perusahaan sih bisa gitu ya. Karena kan kalau udah ada tol kan kemungkinan maintenance-nya nggak akan terlalu besar dengan jalanan kita yang sekarang masih kurang bagus lah.
gitu sih Dangga. Oke, Yan, dari Riri atau Dayuli ada tambahan? Dayuli lagi cerita ketemu Inyi waktu tahun berapa Dayuli? Saya pernah ketemu tuh 87 apa 88? 87 di bukit sebelah katanya. Bukit sebelah ketemu itu. Ada ketemu harimau dan anaknya 2 di jalan. Kalau si papanya Dayuli, itu dia pernah cerita dia sama mama aja berdua dari Padang. Pulang pas menjelang Ahad deh kalau nggak salah, mobilnya pecah ban, jadi buka ban gitu kan, buka ban berdua aja sama mama, buka ban, selesai buka ban, cuci tangan, jalan kira-kira 20 meter ada itu, ketemu itu lagi. Kalau dulu nggak aneh lah kalau dulu itu. Nanti Indo kalau itu tuh saya kasih teman-teman saya, nanti kita pas saya ke Padang, kita cari supir yang zaman-zaman dulu. Kita cari kru zaman-zaman dulu, bisa ngobrol dengan mereka nanti. Kalau kayak di ALS kan masih ada Chevrolet tuh, Sumber kayak udah nggak ada lagi. Selimpul Selimpul itu. Saya kemarin ketemu jejaknya 1 punya saya, tapi bukan yang C50, yang C10. Kita ada C10. C10 untuk yang mobil jadi di Garegeda mana? Enggak, di sini ketemunya malah. Tapi saya cari lagi malah ketemu lagi itu. Papa itu kan awal mulanya bukan angkutan ke Padang, angkutan lokalan sini dulu dengan mobil C10 Dodge, ya kalau nggak salah itu. Nah tahun 74 dia baru ke Sumbar. Sebelumnya jalan lokalan sini. Supplier BAT itu sebelum itu berarti? Sebelum itu lagi tahun 60-an BAT dulu. Itu BAT, Indomilk, Ban Bujer. Dulu itu. Dulu itu. Oh iya, buat Bu Riri, saya juga pernah dengar sejarah itu. Oh, mendiangnya Papa itu benar itu drivernya ANS dari dulu. Iya benar. Iya makanya itu saya ragu-ragu jawab. Ya, kalau salah mau cerita di WhatsApp. Iya benar. Kira-kira itu tahun berapa Bu Riri? Lama. Saya belum lahir waktu itu. Belum lahir ya. Iya. Bisa ya. Berarti belum tahu itu apa dulu mengemudi Padang Bukit Tinggi apa Padang Jakarta? Enggak. Padang Jawa. Padang kalau nggak salah dulu ANS itu muter loh. Jadi super itu rolling. Dia Medan Jakarta, pas itu Jakarta Padang, sempet yang Jakarta Bali dulu. Nah, itu baru balik ke Padang lagi. Kalau saya ANS itu gitu. Jadi NPM Sultan Pas itu kan agak-agak berbeda sendiri sama NPM yang lain gitu. Dari liverynya itu istilahnya apa tuh? Filosofi livernya itu apa? Kalau aku ya. Nah, maksud saya itu idenya bisa modelnya seperti itu dari mana? Terus banyak yang salah kaprah. Orang taunya tuh Sultan gitu kan, Sultan Pas. Padahal sebenarnya tuh Sultan gitu kan. Nah, maksudnya apa bedanya Sultan sama Sultan gitu? Nah, jadi Sultan itu kan gelar kalau di Minangkabau. Jadi ketek banamo, kecil bernama, kalau udah besar dikasih gelar. Gitu. Gelar itu biasa dikasih kalau sudah nikah, sudah keluarga, baru dikasih gelar. Nah, kalau di daerah Dare, daerah Parangpanjang, daerah itu Sultan. Nah, kalau di Lawi, di Pariaman, ada Sidi kan? Nah, itu Sultan. Nah, Sultan juga ada ya. Oke. Jadi Sultan itu sebenarnya hanya gimmick sebenarnya. Jadi hanya pembeda antara kelas layanan. Cuman itu aja sebenarnya. Filosofinya ya kita yang namanya kita asal dari Minang ya kita pakai bumbu Minang lah kan istilahnya gitu. Jadi ya prosesnya ya itu tadi ya kita setting sendiri, kita cocok-cocokin ya, mudah-mudahan cocok, ada yang cocok, ada yang enggak. Sama seperti dia di dunia ini kan nggak mungkin kita cocok semua kan, ada yang cocok, ada yang enggak kan gitu kan. Jadi ya namanya Sultan aja sangat Minang sekali kan. Nah, jadi kadang kepleset jadi Sultan. Iya, di tahunnya pertama Sultan. Ya, ternyata Sultan. Asal jangan C aja kan. terus yang itu yang model kalau Pako tuh maksudnya kalau Pako tuh apa tuh? Jadi kalau paku itu kan kayak pakis. Nah, jadi ada bahasanya kalau paku kacang belimbing. Anak di pangku kemenakan di bimbing. Nah, anak di pangku kemenakan di bimbing. Ya gitu loh. Itu
Itu Minang banget lah pokoknya. Minang banget. Si paling Minang. Ya. Iya. Siap. Saran-saran untuk Mania gitu diulang lagi, mungkin mau perwakilan apa mau salah satu mewakili gitu. Saran untuk Mania, untuk para itu biar lebih apa ya, kayak nggak bikin gesekan gitu. Ya. Ya gitu. Yang Sambil diinfokan kalau mau ada keluhan tuh Ya, ya. dilaporkannya Boleh. kemana? Untuk menyikapi kepada rekan-rekan untuk masalah saran dan kritik untuk ke perusahaan PO, mungkin ini saya mewakili semua, mungkin sama aja semua ya. Kritik dan saran itu alangkah lebih baiknya dilakukan melalui channel yang sudah disediakan oleh perusahaan, baik itu melalui SMS atau WA, nomor pengaduan, dan dan seharusnya disertakan dengan bukti tiket, tinggal difoto saja, keluhannya apa, kronologinya bagaimana, naik plat nomor berapa, nomor seatnya berapa, ya di tiketnya udah bisa dilihat kan ya, kronologinya bagaimana, dan perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyikapinya dan memberikan tanggapan. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa lebih bijak dalam bersosial media, karena sosial media itu kadang membuat kita menjadi gibah, menjadi fitnah, menjadi sesuatu yang kurang baik lah. Ya, kadang juga nggak mungkin kan saya langsung menyalahkan pengemudi, kamu plat nomor sekian ada laporan begini-begini, tapi siapa yang melaporin tidak tahu, tiketnya siapa, atas nama siapa, benar nggak berangkat gitu loh. Jadi mohon menggunakan channel yang sudah diberikan oleh perusahaan, dan insya Allah akan kami tanggapi semaksimal mungkin. Ya mungkin kenapa saya pernah nggak ditanggapin ya, namanya ya kita punya kegiatan masing-masing, kadang mungkin nggak tertanggapi, ya minta maaf, atau mungkin kurang meyakinkan atau gimana, ya minta maaf juga gitu kan. Bagaimanapun juga kami semua bergerak di bidang jasa dan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang maksimal, gitu aja sih. Terima kasih kedatangannya, ya mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjalin. Tolong berikan pengertian kepada teman-teman semua yang baik yang dalam sosial media, yang YouTuber, yang segala macam, mungkin kita bisa berusaha lebih baik lah memberitakan tentang industri kita ini, tentang komunitas kita ini. Mari kita jaga baik-baik dengan berita kepositifan. Seperti saya bilang tadi, saran dan kritik ada tempatnya. Kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan layanan yang terbaik kami semua, dari transport, dari MPM, dari ANS, dari Fahmi Raya, dari MPM, dari Gumarang Jaya. Mari bersama-sama kita memberikan layanan yang terbaik untuk pelanggan kita. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.